Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya cek sound dulu nih. Jelas nggak Bu? Pak, jelas nggak Pak? Jelas nggak? Semanten jelas? Oke, baik. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, kita semuanya masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di hari yang ke-23 ini. Dan semoga apa yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan sampai dengan hari ini Allah mencatatnya sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya tadi ada cerita dari Mas Slamet itu. Mas Slamet mencoba menghubungi saya beberapa hari yang lalu, hampir setiap hari Jumat WA ke saya. Ustaz bisa ngisi enggak? Saya bilang enggak bisa, saya punya jadwal rutin. Dilalahnya sore hari ini tadi jadwalnya cancel, enggak ada kegiatan, jadi akhirnya saya bilang ya insya Allah bisa, mendadak. Jam berapa tadi? Kayaknya menjelang asar, sekitar jam 3-an. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, saya pada kesempatan sore hari ini hanya ingin menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi saya bacakan, di surat yang tadi saya bacakan. Ya, wal asr. Ya. Wal asri innal insana lafi husrin. Ya. Wal asri itu demi waktu. Ada yang menyampaikan yang dinamakan demi waktu itu adalah demi waktu asar. Ada yang secara umum ulama mengatakan wal asri itu demi masa, demi waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama sesuatu, ya, maka sesuatu itu pasti menjadi sesuatu yang penting. Termasuk di dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama waktu. Ya, Allah itu kadang bersumpah walail, ya walaili, bersumpah atas nama malam. Berarti malam itu adalah malam yang penting. Ada sesuatu di waktu malam. Nah, saya ingin sampaikan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah atas nama waktu, maka waktu itu menjadi sesuatu yang penting. Waktu itu di dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang paling berharga dibandingkan apapun di dunia ini. Jadi kalau ada orang mengatakan materi, uang itu, emas, perak itu lebih berharga dibandingkan waktu, mari kita uji. Benarkah bahwa emas dan perak itu lebih berharga dibandingkan waktu, atau waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan manusia? Contoh misalkan, kalau bapak-bapak di sini dikasih uang 1 miliar mau Pak? Dikasih uang 1 miliar mau enggak Pak? Ya, pasti mau. Ada yang enggak mau? Semuanya mesti mau. Ya.
Uang 1 miliar itu kira-kira berharga mboten, Pak? Berharga sekali. Dengan uang 1 miliar Bapak bisa apa? Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa haji, bisa umroh. Wah, ini yang diimpikan semua orang kaum muslimin itu bisa haji, bisa umroh. Ya. Dengan uang 1 miliar itu. Ya. Nah, tapi kemudian ketika saya tawarkan uang 1 miliar, Pak, kasih uang 1 miliar tapi 2 jam lagi tinggal, mau nggak? Berharga nggak tuh uang 1 miliar? Berharga tidak, Pak? Enggak. Buat apa Ustadz uang 1 miliar kalau kemudian 2 jam lagi harus meninggal? Ya. Mau buat apa uangnya? Ya bisa diwariskan, tapi buat saya sendiri, buat kita yang diberi itu buat apa uang 1 miliar itu? Mau haji dan umroh nggak bisa, apalagi haji nunggunya 30 tahun, ya 15 tahun. Kalaupun bisa yang furoda yang cepat itu ya tetap saja nunggu bulan haji. Lah kalau besok meninggal atau 2 jam lagi meninggal, gimana mau berangkat haji? Nggak bisa. Mau umroh pun nggak bisa. Mau beli mobil baru berangkat ke dealer udah meninggal. Mau beli rumah baru nawar-nawar udah meninggal duluan. Akhirnya kita mengetahui bahwa materi yang banyak pun itu tidak berharga bagi kita. Lebih berharga waktu. Ya, coba panjenengan nggak mendapatkan waktu berbuka nanti. Ya, tiba-tiba ya, tidak bisa berbuka. Waktunya tidak ada waktu berbuka. Jamnya sudah ditunggu jam 5:30. Orang maju-maju. 5:30 terus. Mataharinya tidak geser-geser. Lu kapan bukanya ini? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, menunjukkan waktu itu sangat berharga. Kira-kira saya mau tanya, panjenengan Bapak Ibu semuanya itu merasa tidak, Pak, kalau waktu itu berharga, Pak? Ya. Berharga tidak? Nah, banyak di antara kita itu yang sering menyanyiakan waktu. Dikasih waktu sehat, tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih waktu luang, dikasih waktu sempat, ya, disia-siakan pula. Nanti ketika sudah sempit baru kemudian merasa kalau waktu itu sudah terbuang. Padahal yang namanya waktu itu karakternya tidak mungkin bisa kembali, Pak. Kalau sudah kelewat ya sudah. Taruhlah misalkan tadi kita melewati waktu zuhur. Kalau kita tidak sholat zuhur, ya sudah kelewat. Gak bisa kita ulang lagi. Ya. Maka kemudian Allah katakan, wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya orang itu dalam kerugian. Orang yang apa? Orang yang tidak mempedulikan waktu itu, kata Allah, orang itu dalam kerugian. Ya. Bahkan kerugiannya oleh para ulama itu dikatakan kerugian yang adim. Kerugian yang amat sangat besar. Gitu. Karena kalau kehilangan uang 1 miliar bisa dicari, Pak. Ya. Tapi kehilangan waktu 1 jam saja, kehilangan waktu 1 sholat saja, kemana kita akan mencari? Ya. Kita kehilangan waktu sholat asar, kita kehilangan waktu maghrib. Ya. Atau bahkan kita kehilangan waktu 5 tahun, kita kehilangan waktu 3 tahun. Kenapa? Karena waktu yang Allah berikan itu tidak kita manfaatkan untuk kebaikan dalam diri kita. Hilang itu waktu bagi kita. Apa bisa dibeli? Pakai uang? Gak bisa. Dikembalikan? Gak bisa. Sekaya apapun manusia, kalau sudah kehilangan waktu, tidak akan pernah bisa dicari kembali, tidak akan pernah bisa dibeli sekalipun. Sekaya apapun. Ya. Maka orang itu, ya, orang itu
nanti di dalam hidupnya itu ya itu menyesal. Wal asri innal insana lafi husrin. Ya. Orang itu dalam kerugian dan dalam penyesalan yang amat sangat besar. Misal, sudah usia 17 tahun, sudah usia 20 tahun, masih belum sholat, masih belum bisa ngaji. Ya. Ini kerugian besar. Kalau usia 20 tahun kita belum kaya, enggak apa-apa. Tapi kalau 20 tahun kok belum ngaji, belum bisa sholat, itu rugi besar. Apalagi kalau sampai kemudian meninggal dunia, kita belum melakukan kebaikan apapun, maka rugi besar. Maka kata para ulama, kalau seseorang kehilangan waktu itu, dia akan kehilangan sesuatu yang paling besar di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman ya, lalu beramal soleh ya. Jadi orang yang tidak akan dikatakan rugi terhadap waktu itu manakala dia itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada iklan di belakang ini. Bu, sudah ada iklan ya Bu ya. Bagi-bagi takjilnya nanti Bu, masih lama Bu. Gitu. Jadi orang yang beriman itu ya, itu orang yang paling beruntung di dalam hidupnya. Halo, Bu, masih memperhatikan Bu? Nanti rugi loh Bu. Ya. Jadi orang yang tidak mau memperhatikan waktu itu akan rugi, ya. Dan orang yang paling rugi itu adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ternyata yang namanya iman itu membutuhkan yang namanya ilmu. Bisa nggak Pak kita beriman kepada Allah tanpa ilmu? Bisa tidak kita beriman kepada Allah tanpa ilmu? Tidak bisa. Kenapa? Allah itu ghaib. Allah itu tidak terlihat, tidak tampak. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengimani, bisa percaya kepada sesuatu yang tidak tampak kalau kita itu tidak memiliki ilmu? Ya. Gitu. Nah, kalau kita mau beriman kepada Allah itu, maka yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini adalah ilmu. Ya. Makanya kenapa kemudian ilmu ini bagi seorang muslim itu sangat berharga. Makanya ngaji, belajar, ya, ini merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ini menjadi dasar dan pondasi. Ya. Coba kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sampai kemudian beliau katakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya ini enggak punya ilmu kalau Allah tidak mengilhamkan, tidak memberikan ilmu kepada saya. Betapa kemudian ilmu itu sangat berharga sehingga Nabi Adam itu ketika ditanyai oleh Allah tentang A, B dan C itu tahu, sedangkan iblis itu tidak. Ya. Nah, orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang memiliki ilmu. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu sampai kemudian dikatakan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah mereka para ulama. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi ya, orang yang memiliki ilmu itu akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ini yang pertama. Ya, jadi akan rugi kalau kita itu tidak mau belajar ilmu. Nah, ilmu apa yang harus dipelajari? Ini bukan sembarangan ilmu, Pak. Ya. Bukan sembarangan ilmu. Tetapi ilmu akidah, ilmu Islam. Agar apa? Agar bisa wa'amilus sholihat. Agar orang setelah beriman itu bisa melakukan amal soleh, maka amal soleh pun membutuhkan ilmu. Ilmu itu tujuannya, ya, dituntut itu untuk dipraktekkan. Ya, jadi yang pertama ilmu itu agar kita bisa beriman, menuntut ilmu itu. Jadi waktu yang kita miliki itu kita pergunakan untuk menuntut ilmu agar apa? Agar kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmu kita akan bisa praktek. Kita akan bisa beramal soleh. Gitu. Ini ada satu cerita. Ya. Jadi saya itu kenal dengan seseorang karena beliau itu tidak mengenal ilmu agama. Mohon maaf, yang bersangkutan itu tidak mengenal ilmu agama sama sekali. Ya. Maka ketika dituntut yang bersangkutan, ya, didorong untuk beramal soleh, misalkan sekedar infak sedekah, itu susah. Ya. Tapi orang yang memiliki ilmu, dia akan mempraktekkan ilmunya. Kalau dia punya tujuan untuk mempraktekkan ilmunya, jadi ilmu itu tidak boleh hanya sekedar dicari tanpa kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan ini. Ya. Maka besok nih, ya, di bulan Ramadan ini kita berpuasa itu karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga memiliki ilmu. Ya. Jadi ini amal soleh. Ya. Jadi ilmu itu untuk dipraktekkan. Nah, yang berikutnya, ya, yang ketiga, ya. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi. Ya. Ini tawasau bil haq. Tawasau bil haq itu artinya nasihat, menasehati dalam kebenaran. Dalam sesuatu yang hak. Ya. Nah, yang hak, yang benar, ya, itu pun kita tidak mungkin mengetahui, ya, tentang kebenaran kalau kita tidak memiliki ilmu. Nah, ini lagi-lagi kembali lagi fokusnya itu memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa melakukan nasihat menasehati itu tanpa ilmu. Jadi ini ilmu ini sangat berharga di dalam kehidupan manusia itu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kata furqan nih. Ya. Furqan itu kan artinya pembeda. Dari mana kita mengetahui tentang sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil? Ya. Dari Quran. Lah kalau kita tidak mau belajar Quran, tidak mau menuntut ilmu Al-Quran, kita tidak mungkin mengetahui antara yang hak dan yang batil, itu nggak tahu. Ya. Coba saya mau tanya, kalau ada seseorang jual beli nih Pak, ya, kemudian setelah jual beli akad selesai, barang dibawa pulang, terus kemudian dia balik lagi membatalkan jual beli tersebut.
Boleh atau tidak? Atau pertanyaan berikutnya, di kita, di masyarakat kita itu biasa, orang kalau di pasar itu Pak, kalau di pasar, itu pagi-pagi ada yang beli, ya, itu belum punya uang untuk kembalian. Kemudian dia datang ke tetangganya, Mas, saya belum punya kembalian, saya nuker uangnya. Kata teman tetangganya itu bilang, oh sama, saya juga belum punya. Butuh berapa sih buat kembalian? 37.000, uangnya ratusan ribu. Ya sudah nih, diambil dulu uangnya 37.000, saya ada kalau segitu, tapi kalau 100.000 belum ada. Lah kemudian yang nuker itu bilang, ini uangnya yang 100.000, ya. Jadi yang satu itu harusnya nuker 100 dengan 100 pecahan dengan 100 ribuan, baru ditukar 37.500 karena kebutuhan untuk kembalian. Boleh atau tidak? Benar atau salah? Bu, ada yang biasa di pasar, Bu? Ada yang biasa ke pasar, Bu? Ada yang biasa nuker uang? Ada. Ya. Ini contoh. Mas saya katakan gini, kalau orang nuker uang itu perlu cash, Pak. Jadi kalau kita bawa uang 100.000, mau nuker pecahan dengan 100.000, maka uangnya itu jumlahnya harus sama. Dari sana 100, dari kita 100, walaupun dari sana puluhan ribu, 5 ribuan. Dan pembayarannya itu harus tunai, tidak boleh terkredit. Lah kalau tadi nuker bayarnya 37.500 lagi, nanti siang sisanya 62.500, itu enggak boleh. Itu nuker. Ya, sama seperti orang jual beli emas. Jual beli emas itu enggak boleh kredit. Bahkan online saja tidak boleh. Ada yang jual emas nih promosi di Jakarta murah, ditransfer uangnya, emasnya dikirim, haram, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu barang ribawi. Barang ribawi itu harus tunai. Nah kita kalau tidak ngaji itu tidak mungkin tahu, Pak. Ya mohon maaf, anak-anak kita ini yang muda-muda ini di rumah, di kamar, diem, tapi uangnya banyak, Pak. Bapak tahu nggak yang dilakukan di kamar ngapain, Pak? Ya ini banyak kejadian sudah nih. Ya, saya kemarin dicurhati oleh seseorang, dia punya adik, ya, kerjaannya biasa saja, ya. 1 bulan itu pengeluarannya sampai 5 juta, itu kakaknya bingung. Kerjaannya di kamar. Ternyata dia main apa? Main trading, akhirnya terjebak kepada pinjaman online, pinjol. Main trading, main judi online. Yang namanya zaman sekarang, Pak, ngapunten, mudah. Orang main judi nih di HP, kalah, nggak punya uang, minta sama orang tua, nggak dikasih, dia pinjam online. Pinjam online itu cukup di kamar. Dia buka akun, bikin rekening, ya, atau bikin pay untuk transaksi, pinjamannya masuk ke pay, dikeluarkan lagi untuk transaksi online, untuk judi online, untuk trading dan yang lainnya. Nggak ketahuan, bahwa orang tuanya nggak tahu. Ya, anaknya diem di kamar seolah-olah baik, orang tahu dolan, bisa beli ini, bisa beli itu, bahkan beli motor, hidupnya mewah. Ya, jadi kalau ada anak kita itu diem di kamar, wah kok hidupnya tercukupi, itu perlu dicurigai. Itu. Hari ini tuh yang namanya pinjaman online tuh mudah sekali. Bahkan yang konsul ke saya ini terkena 12 akun pinjaman online, nilainya hampir ratusan juta. Dan fenomena luar biasanya hari ini, banyak anak muda itu yang punya pemikiran, wis ora papa nyilih duit, ora bisa bayar, ya ora papa, jurna baik, ora kenal likih. Rusak tuh, tidak, cara berpikir seperti ini rusak tidak.
Kenapa? Karena mereka itu memahami seolah-olah kalau mereka tidak bayar itu tidak apa-apa. Seolah-olah akhirat itu tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak punya ilmu akidah. Gitu. Ya. Mana kita lihat anak remaja yang rajin ke masjid itu terhitung 1-2. Yang ngaji apalagi 1-2. Lah kalau ada anak remaja ngaji giat rajin, bapaknya malah curiga. Jangan-jangan anak saya masuk teroris. Gendang-gendang ngajinya aja jelas di masjid. Ditiliki nang omahe duwe bom apa ora? Oh, ternyata ora. Ini anak dibiarkan tidak ngaji, ketika ngaji malah khawatir. Orang tua tidak khawatir kalau anaknya tidak ngaji, lebih khawatir kalau anaknya ngaji. Kenapa? Karena orang tuanya juga lagi-lagi tidak punya ilmu. Maka nasihat menasehatinya itu keliru. Yang seharusnya nasihat kepada yang hak, kepada yang benar, malah nasihatnya kepada yang keliru. Aja ngaji kowe. Udah diteroris. Ya, engkau ora serawung karo dulure. Ya. Jadi seorang anak itu ketika akidahnya itu bagus, orang tua itu malah banyak yang tidak setuju. Tapi kalau pergaulannya umum-umum saja, orang tua malah cenderung tidak apa-apa. Padahal ini satu kondisi yang rusak. Kenapa? Karena watawasobil haknya itu kepada kebatilan. Kenapa terjadi kepada kebatilan? Karena tidak punya ilmu. Kenapa tidak punya ilmu? Karena tidak mau menghargai waktu. Ya, jadi banyak di antara kita itu yang acuh dan abe terhadap waktu. Ya, apalagi orang nganggur, Pak. Yang namanya pengangguran itu, yang namanya waktu seolah-olah itu banyak. Gue dikerjani, mungkin Pak, mangke mawon. Ya, sudah agak siang, belum dikerjain, sebentar Pak, disamper temennya main. Sampai sore nggak dikerjakan, malam pun nggak dikerjakan, besoknya terbengkalai. Gara-gara apa? Menyia-nyiakan waktu. Padahal sekali lagi yang namanya waktu itu kalau sudah kelewat ya sudah. Misal tadi malam ini malam 23, kelewat nggak itikaf, ya sudah. Apa bisa diulangi? Ya Allah balik maning lah, aku ora itikaf membengi. Ya sudah kelewat. Jadi kalau ada sesuatu yang berharga di depan kita, keluangan waktu itu harus segera diambil, diselesaikan oleh kita. Inilah karakter waktu. Waktu itu berharga, makanya Allah sendiri katakan wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang beriman, beramal soleh. Nasihat-nasihati dalam kebaikan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Dan nasihat-nasihat dalam kebenaran. Ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, berdakwah, nasihat-nasihat, menasehati, itu membutuhkan kesabaran. Ya. Nasehati bocah ki butuh sabar mboten, Pak? Sabar sampai ngelus dodo. Gugah sahur be sampai sabar ki bocah digugah angel temen, siram banyu bae seember. Nggih mboten? Sabar. Beriman kepada Allah itu sabar. Kenapa? Banyak di sana itu gangguan. Taat kepada syariat, melaksanakan amalan perintah Allah itu bersabar. Kenapa? Karena di sana banyak godaan. Ya. Jadi hidup kita itu hari ini digoda dengan kemaksiatan luar biasa. Mulai dari didorong untuk melakukan amal-amal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian diajak, didorong untuk meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau anak kita itu kalau sampai salah pergaulan, kita salah pergaulan itu
mereka itu didorong untuk meninggalkan, didorong untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, dan didorong, diajak untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan tadi, judi online misalkan. Wis gampang gue. Oleh duit ming jagongan karo turon. Biar carane diajari trading. Enggak ngerti anak itu trading itu hukumnya apa dalam Islam. Aku rada duit gampang. Gawe akun ki cukup. Nyili duit engko. Duitnya melebu nggo trading. Nggo judi online. Ini terjadi, ini luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi ketika muda, ketika anak-anak dia menyia-nyiakan waktu untuk belajar ilmu agama. Atau ketika dia semangat, malah orang tuanya menghambat. Kenapa? Karena orang tuanya tidak melakukan, justru tidak melakukan apa? Dorongan pada kebenaran. Kenapa? Karena orang tuanya tidak tahu yang benar. Ya. Nek ngajine rajin ke malah dianggap teroris. Kenapa? Karena dicirikan teroris itu sing sregep sholat tahajud, sing rajin ngaji. Nah ini kan rusaknya itu sampai di sini. Coba kalau orang tuanya itu tahu anak rajin tahajud ki malah bagus, rajin ngaji ki malah bagus. Ini karena termakan opini, karena tidak tahu, kurang ilmu, akhirnya opini yang di luar dimakan. Pak, hati-hati Pak, anak jenengan ngajine rajin banget, sholat tahajudnya rajin maning. Ini apa ini? Masuk maghrib. Baik. Terakhir saya katakan bahwa menjalankan itu semuanya membutuhkan kesabaran. Ya. Sabar nunggu buka. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada perkataan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kami pribadi. Kami tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena sudah masuk waktu berbuka, monggo berdoa hajatnya apa, terus kemudian berbuka, disegerakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.